ada kejadian anemia, atau mungkin ada infeksi, atau bisa saja gangguan organ. Ngecek hormon, juga ngecek jantung. Mereka kan nggak kayak manusia bisa ngomong gitu. Hai partneran, selamat datang di podcast Together Be Better. Podcast yang khusus dipersembahkan untuk menyambut hari spesial di Band Pet Care. Nah, aku Dr. Hewan Muhammad Davitra atau biasa dikenal Dr. David. Hari ini kita akan membahas nih topik yang sangat penting dalam dunia kedokteran hewan, yaitu mengenai pemeriksaan laboratorium. Untuk membahas topik ini, kita akan ditemani oleh Dr. Dendi yang merupakan salah satu dokter hewan di Band Pet Care dan pastinya sudah punya pengalaman dalam bidang pemeriksaan laboratorium. Dan kali ini Dr. Dendi akan membagikan pengalaman serta pengetahuannya mengenai bagaimana pemeriksaan laboratorium bisa membantu dalam merawat serta memahami kesehatan hewan pet parents di rumah. Halo dok, terima kasih nih udah datang untuk meluangkan waktunya di podcast Together Be Better ini. Mungkin kita langsung aja kali ya dok untuk masuk ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai pemeriksaan laboratorium. Nah mungkin untuk pertanyaan awal ini ya dok ya, apa sih itu pemeriksaan laboratorium dan mengapa sih penting untuk kita lakukan gitu? Iya, jadi untuk pemeriksaan laboratorium itu sebenarnya adalah pemeriksaan yang biasanya kita sebagai dokter hewan lakukan supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pasien kita. Gitu. Kenapa penting? Karena biasanya beberapa hewan itu kan nggak menunjukkan gejala dan mereka kan nggak kayak manusia bisa ngomong. Jadi kita butuh nih pemeriksaan lainnya supaya bisa memperjelas kita mengenai kondisi hewan itu. Oke. Mungkin untuk jenis-jenis apa aja sih dok pemeriksaan laboratorium yang umumnya nih yang bisa dilakukan untuk hewan kesayangan gitu? Yang biasanya umum itu kita lakuin pemeriksaan laboratorium. Pertama itu adalah pemeriksaan darah. Kedua, kita juga biasanya melakukan pemeriksaan urin, atau satu lagi yang biasa kita sering lakukan juga itu adalah pemeriksaan jaringan. Jadi tergantung kasusnya, cuma biasanya pemeriksaan yang sering kita lakuin ya 3 itu, antara darah, urin, ataupun pemeriksaan jaringan. Kemudian nih dok, bagaimana sih dok proses untuk pengambilan darah pada hewan? Apakah ada nih penanganan yang aman atau yang nyaman nih bagi hewan saat kita melakukan pengambilan darah gitu misalnya? Jadi untuk pengambilan sampel sendiri, yang pastinya kita harus melakukan seaman dan senyaman mungkin gitu. Tentu aja biasanya kita kasih waktu dulu untuk hewannya biar dia lebih nyaman. Terus kita juga mengusahakan supaya kita merestrain atau menghandle hewan itu senyaman mungkin gitu. Kemudian tergantung dari sampel apa yang kita butuhkan. Jika misalnya kita butuhnya sampel darah, kita coba dulu nih misalnya di kaki depan. Kalau misalnya dia gerak-gerak ataupun nggak nyaman, ya kita coba lagi di kaki belakang. Siapa tahu dengan dia di kaki belakang nggak melihat langsung prosesnya, dia lebih nyaman gitu. Kemudian untuk sampel urin misalnya, kita biasanya bisa lakukan dengan beberapa cara, bisa dengan kateter misalnya, atau beberapa kasus kita juga bisa mengambil dari tampungan, tergantung kita butuhnya urin ini itu untuk pemeriksaan apa. Gitu. Selanjutnya untuk pemeriksaan jaringan, biasanya karena jaringan itu kita mengambilnya dengan jarum ataupun kita punch biopsi, tentu aja kita butuh kasih mereka kayak penahan rasa sakit supaya pada saat pengambilan mereka nggak sakit dan jadinya lebih nyaman juga gitu dok. Kemudian apakah sebenarnya dalam pengambilan darah itu kalau semisal hewannya lagi kondisinya nggak nyaman nih dok, apakah itu nanti akan bisa mempengaruhi hasil lab darah yang kita cek atau hasil yang akan pemeriksaan lab lainnya akan kita lakukan gitu? Ya. Jadi benar banget kalau misalnya hewannya itu stres, terutama pada saat pengambilan, misalnya kucing terutama gerak-gerak nggak bisa diem gitu, terus kita paksa untuk ngambil darah, biasanya dari hasilnya juga itu ada beberapa parameter yang akan berubah dan kurang akurat jadinya. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya mereka dalam kondisi stres atau terlalu kita paksa, kadang-kadang sampel darahnya itu juga beku sehingga hasilnya itu nggak bisa diperiksa gitu. Oke, jadi memang penting ya dok ya untuk kita saat melakukan pengambilan darah gitu misalnya, jadi hewannya harus dalam kondisi yang tenang dulu gitu dan dibikin senyaman mungkin ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih dok,
apakah ada nih dok persiapan khusus yang perlu dilakukan oleh pet parents di rumah, semisal dia mau melakukan pemeriksaan laboratorium nih gitu? Iya. Jadi untuk perlakuan khusus pet parents yang dilakukan di rumah sebelum pet parents bawa anak-anak ke klinik untuk diperiksa, tergantung dari pemeriksaan yang mau kita lakukan. Misalnya, kalau misalnya pada beberapa kasus kita curiga anak pet parents itu mengalami diabetes, kita mau cek gula darahnya, kadang-kadang kita tuh harus mempuasakan dulu si hewannya, si anak buahnya, supaya pada saat kita mengambil darah itu darah sewaktu yang sebelum makan. Jangan sampai hewan udah makan terus kita cek darahnya, karena kan hasil gula darahnya itu pasti tinggi. Dan juga beberapa kasus misalnya kita mau ngecek untuk panel liver seperti bile acid, kita juga biasanya harus ngecek darahnya itu sebelum dan sesudah makan. Tentu aja peran pet parent juga penting nih buat mempuasakan dulu hewannya sebelum makan. Berarti memang ada beberapa ya dok ya gitu ya ketentuan atau persiapan khusus yang mungkin bisa dilakukan tergantung dari jenis pemeriksaan yang akan kita lakukan juga ya gitu. Tapi ini dok, kalau semisal pet parentsnya datang untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, katakanlah dalam hal mau pemeriksaan darah gitu, semisal dia hanya untuk pengen kontrol aja gitu, apakah ada perlakuan khusus juga atau nggak usah? Kalau hanya seperti itu biasanya kita bisa lakukan langsung, cuma memang biasanya nilainya itu harus kita evaluasi kembali jika memang ditemukan nilai-nilai yang sangat abnormal. Apa saja sih dok parameter yang diperiksa dalam hasil lab darah gitu, dan bagaimana dokter hewan itu menginterpretasikan atau menafsirkan hasil dari lab darah itu? Jadi kalau untuk lab darah sendiri, kita parameternya itu tergantung dari apa yang kita cek. Misalnya kita mau cek complete blood count-nya atau hematologi, biasanya yang umum kita harus lihat itu ada sel darah putih, sel darah merah, dan juga trombositnya. Itu darah juga biasanya kita cek untuk biokimia darahnya, untuk lihat fungsi liver, fungsi ginjal, albuminnya, gitu. Nah, kemudian untuk hasil-hasil darah ini biasanya kita nggak bisa lihat satu panel sendiri, gitu. Kita harus menyimpulkan dari berbagai hasil supaya mendapatkan diagnosa yang lebih tepat. Kemudian nih dok, kondisi kesehatan apa aja sih yang sering terdeteksi melalui tes darah gitu? Apakah ada kejadian anemia, atau mungkin ada infeksi, atau bisa saja gangguan organ dok? Yang paling sering biasanya di mana? Iya. Biasanya kalau untuk darah, kalau misalnya untuk anemia kita lihat dari sel darah merahnya. Jadi kalau misalnya sudah turun drastis, misalnya sel darah merah dan hemoglobin dan hematokritnya sudah turun jauh, biasanya itu udah indikasi mengarah ke anemia. Kemudian untuk infeksi, biasanya parameter yang kita lihat itu sel darah putih. Umumnya kalau untuk infeksi itu nilai sel darah putihnya tinggi, gitu. Cuma perlu diketahui pada beberapa kasus tentu aja sel darah putihnya walaupun dia infeksi bisa aja normal atau kadang-kadang malah di bawah normal nilainya. Jadi memang kadang parameter darah itu kita juga, yang tadi saya bilang, nggak bisa kita lihat hanya satu parameter aja, kita harus lihat juga parameter yang lainnya. Bagaimana sih dokter hewan itu nih dapat membedakan antara hasil darah yang normal dan hasil darah yang menunjukkan masalah gitu? Iya, jadi kalau untuk hasil darah sendiri tentu aja kita sudah ada range normalnya. Jadi kalau misalnya hasil darahnya melewati atau lebih rendah dari batas nilai normalnya, bisa dibilang ada kelainan di parameter itu. Tapi tentu aja yang tadi saya bilang, kita nggak bisa melihat dari hanya satu parameter aja. Kita harus gabungin tuh beberapa parameter, atau kita juga harus lihat juga kondisi hewannya. Kita nggak bisa berdiri sendiri untuk melihat dari hasil labnya aja. Kita harus lihat kondisi hewannya juga. Jadi setelah kita cek darah dan kita lihat hewannya, barulah kita bisa mendiagnosa atau menyimpulkan sesuatu dari pemeriksaan darah itu. Berarti memang harus ini ya dok ya, harus dibandingkan juga dengan di gejala klinisnya gitu, dan dilihat juga apakah hasil lab darahnya ini kira-kira
benar mengarah ke sana gitu. Karena kan kadang semisal anabulnya itu kondisinya udah lemes banget gitu, Betul. atau kondisinya udah yang kita bisa bilang udah parah. Cuma ternyata kalau hasil darahnya misal menunjukkan nggak ada kondisi yang abnormal gitu, apakah perlu kita lakukan pengambilan sampel atau bagaimana ya? Betul. Kalau misalnya kondisi seperti itu yang tadi Dok David bilang, misalnya kondisi anabulnya udah lemas, cuma pemeriksaan darahnya baik-baik aja. Tentu aja kan kita nggak bisa bilang dia baik-baik aja sebenarnya. Justru kita harus evaluasi lagi. Bisa antara kita cek ulang hasil darahnya apakah ada kesalahan di mesin, atau kita juga bisa cek pemeriksaan lain yang dibutuhkan gitu, yang menyebabkan si anabul ini lemas itu apa sih gitu. Kalau misalnya pemeriksaan yang ini yang A udah kita lakuin, kita bisa cek ke pemeriksaan B misalnya gitu. Jadi kita dari pemeriksaan itu kita bisa tahu tuh kira-kira anabulnya tuh lemas gimana sih, kenapa sih dia gitu. Mungkin Dok Dindi mungkin bisa memberikan itu kali ya, contoh gitu ya, kasus di mana hasil darah itu sangat membantu nih dalam kita mendiagnosis suatu penyakit gitu. Ya, salah satu contoh misalnya yang bisa saya jelasin, misalnya pada saat ada pendonor datang, biasanya kita cek darah tuh. Cuma setelah kita cek ternyata kok trombositnya rendah, padahal umumnya kan donor itu kondisinya sehat gitu. Nah setelah itu kita perlu tuh cek lanjutan, oh ternyata dia ada parasit darah sehingga membuat trombositnya rendah gitu loh. Jadi kadangkala yang tadi yang kita jelasin, maksudnya kadangkala hewan yang baik-baik aja juga bisa loh ada penyakitnya, makanya kita butuh cek darah supaya kita bisa tahu nih ternyata hewan ini ada penyakitnya gitu. Kemudian misalnya pada beberapa kasus apalagi udah mau musim hujan gitu, terus kita lihat hewan kita kok ada muntah terus kekuningan gitu, kita cek ternyata hasil darahnya lebih mengarah ke sakit liver misalnya, terus kita lanjut menunjang lainnya ternyata dia mengalami leptospirosis seperti itu. Atau kalau di kucing biasanya tuh juga sering tuh Dok, misalnya kucing itu kan makannya tinggi proteinnya, jadi pada saat tua setelah kita cek kimia darahnya, oh ternyata parameter ginjalnya, kreatininnya tuh naik, jadi kita sudah bisa memberikan terapi tuh untuk mengobati ginjalnya gitu. Dan sekarang itu cek darah juga bisa kita untuk ngecek hormon, juga ngecek jantung. Jadi kalau misalnya kita ada indikasi, bukan hanya muntah diare doang, cuma kita ada indikasi anabul kita sakit-sakit yang mengarah ke hormonal gitu, kita bisa bawa cek anabulnya ke Bandung Pet Care, terus kita bisa cek juga tuh hormonalnya gimana gitu sih Dok. Nah, kemudian nih Dok, apakah ada nih Dok contoh misalkan suatu penyakit gitu, dengan kita lakukan pemeriksaan darah itu bisa memperkuat banget gitu dugaan kita ke arah suatu penyakit itu? Iya, jadi memang beberapa penyakit itu ada yang memiliki ciri khusus pada hasil pemeriksaan darahnya ya Dok. Misalnya kayak penyakit parvovirus pada anjing, atau kalau di kucing biasanya kita kenal sebagai panleukopenia ya gitu. Nanti kalau misalnya yang kita duga mengalami penyakit panleukopenia ataupun parvo, kita cek hematologinya, biasanya itu akan mengalami penurunan di sel darah merah, sel darah putih, sama trombositnya Dok, gitu sih. Berarti memang penting juga ya Dok ya, karena kan kalau semisal hasil darahnya memang sel darah merahnya udah turun ataupun sel darah putihnya udah turun, kan kita harus memberikan treatment juga ya Dok gitu. Jadi memang membantu ya dalam kita untuk mendiagnosa gitu ya. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah nih Dok yang diambil setelah kita lakukan tes darah menunjukkan adanya masalah gitu kesehatan pada hewan? Iya, jadi untuk langkah yang selanjutnya kita ambil biasanya tergantung dari hasil darahnya. Kalau misalnya paling sering kan misalnya hewan itu mengalami penurunan sel darah merah gitu yang tadi kita bahas ya, misalnya dia ada anemia gitu, tentu aja kita bisa kasih suplemen penambah darah, atau kadangkala kalau misalnya dia anemia terlalu parah, kita juga bisa juga tuh lakuin transfusi darah. Kemudian kalau misalnya hewannya ada infeksi, sel darah putihnya tinggi, kita bisa kasih antibiotik Dok. Gitu. Kemudian kalau dari fungsi organnya misalnya sakit ginjal, sakit liver, itu
kita harus kasih suplemen supaya kerja dari organ-organ yang bermasalah itu nggak makin berat. Oh. Gitu. Kemudian kalau misalnya kadang kan ada yang sakit hormonal, dia bisa juga kita cek dari darahnya. Gitu. Tentu aja penyakit-penyakit hormonal juga nggak luput tuh dari pengobatan, karena penyakit hormonal tentu aja akan mengganggu juga fungsi-fungsi organnya. Gitu. Jadi memang sangat membantu ya dok ya dalam untuk kedepannya kita menentukan nih pengobatan yang sesuai dan juga tepat dengan kondisi dilakukan tes ya. Gitu. Kemudian mungkin ini banyak sih dok ya pertanyaan dari pet parents di rumah juga kali ya, penasaran gitu. Sebaiknya berapa sering sih kita untuk hewan kesayangan itu menjalani tes darah gitu, dan dalam kondisi apa gitu untuk penting kita lakukan gitu. Biasanya kita kalau untuk maintenance atau misalnya pet parents mau cek darah itu kita bisa lakuin biasanya 6 bulan sekali. Jadi kalau misalnya pet parents belum pernah cek darah anabulnya, boleh tuh dicek supaya kita tahu kondisi dari dalam tubuh anabulnya tuh gimana sih, ada infeksi nggak sih, ada anemia nggak sih gitu. Karena kan beberapa kasus itu gejalanya itu nggak terlihat, cuma dari hasil darah tuh kita bisa lihat hal-hal yang dari kondisi fisik luarnya itu kita nggak bisa lihat. Kemudian kadang kalau misalnya kita mau steril, misalnya kita mau operasi gitu, penting juga tuh untuk dilakuin cek darah sebelum operasi. Pertama, supaya kita bisa tahu kondisi profil darah dari hewannya itu gimana. Kedua, kita juga bisa tahu tuh fungsi organnya gimana, masih oke nggak untuk hewan ini menerima obat bius. Gitu sih dok. Kemudian nih dok, jarak dari kita melakukan pemeriksaan darah satu ke satu itu, misal kondisi anabulnya ada gangguan gitu ya, misalkan pada organ gitu. Nah itu jarak antara pemeriksaan istilahnya untuk kita melakukan evaluasi gitu ya, untuk evaluasi hasil darahnya itu berapa lama ya dok biasanya? Biasanya tergantung kondisi hewannya juga. Cuma kalau misalnya hewannya udah lebih stabil, kita hanya pure untuk mengevaluasi aja fungsi organnya, kita bisa cek tuh setiap 2 minggu. Cuma kalau misalnya hewannya belum stabil kondisinya, biasanya kita harus cek setiap minggu biasanya untuk lihat perkembangan dari fungsi organnya gitu. Jadi memang paling cepat itu minimal 1 minggu ya dok? Iya, paling cepat 1 minggu. Cuman tentu aja ini pada beberapa kasus mungkin kita harus melakukan pengecekan lainnya juga ya di antara 1 minggu itu. Oke. Berarti itu pengecekannya bisa dilakukan berulang-ulang juga ya dok? Gitu. Misalkan nggak cukup 1 kali atau 2 kali. Iya, gitu. betul. Jadi pengecekan itu biasanya kita lakukan berulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya kita bisa evaluasi fungsi organ atau kelainan yang ada di darah hewannya. Gitu. Nah, untuk pet parents di rumah udah tahu kan ya seberapa penting nih pemeriksaan laboratorium, salah satunya pemeriksaan darah untuk menentukan jenis penyakit serta membantu dokter hewan dalam menemukan diagnosa yang pasti gitu. Serta pet parents juga bisa nih untuk melihat kondisi sel darah merah, sel darah putih, gitu, kondisi organ maupun ada kelainan hormon misalkan pada anabul kesayangannya gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk pet parents terus mengikuti seri video podcast Together Be Better ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar kesehatan hewan. Dan untuk pet parents yang memiliki pertanyaan ataupun yang ingin berbagi pengalamannya, boleh banget nih meninggalkan komentar di video di bawah ini. Thank you for watching and see you in the next video. Dadah!